bapakmu Manggabarani. Orang baru pi di Sulawesi Selatan dek yang tidak kenal PAM Manggabarani. Maka jangan kau mempermalukan keluargamu dengan menelantarkan istrimu. Harga diri kita suami, lihat istri. Kalau ada suami mewah hidupnya, istrinya berantakan di rumah, kau suami hina. Kita orang Bugis Makassar lebih dulu memuliakan istri, kita rela pakai apa ada ala kadarnya, yang penting istri tak senang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mau tidak saya kasih handphone yang paling mahal? Mau ibu? Pulsanya 10 juta. Kuotanya unlimited. Mau ibu? Tapi begitu saya kasih ki langsung ki tuli. Mau? Mana tadi yang mau? Mana mau kok? Berarti yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan jaringan, tapi yang mahal adalah telinga, dan Allah kasih kita gratis, tidak perlu dibayar. Hebatnya lagi nih telinga, tempatnya sangat cantik. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan bagaimana seandainya daun telinga dibawa ketek? Halo, iya Puang, ada aja ini di rumah. Di mana kok? Di rumah aja ini Puang. Makanya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada kamera saya bawa. Ini mahal. Tapi apakah ini kamera mahal yang mahal? Bukan. Biar kita punya kamera seperti ini harus tahu ilmunya. Di zoom in, zoom out, harus ditahu berapa kekuatan cahaya di dalam gedung ini, berapa kecepatan angin, harus ditahu semua itu. Tapi apakah ini kamera yang mahal? Bukan. Lalu apa yang mahal? Mata. Allah kasih kita gratis, dan hebatnya lagi ini mata, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa lain malam ini? Ternyata Satpol PP. Masya Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama, teruslah bersyukur. Yang kedua, nasihat buat pengantin. Yang pertama, luruskan niat. Pakesingi niat mundi. Kalau kau menikah karena cantik, siap kau kecewa. Pasti cantik ada batasnya. Tanya Pak Jenderal Yusuf Manggabarani. Mana lebih cantik istrinya dulu waktu pengantin dengan sekarang? Kalau dia bilang sekarang pasti karena takut. Ya, Sweet 17 cantik. 25 tahun cantik. 80 tahun biar kau bawa ke salon mana hilang cantiknya. Berarti cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik subjektif. Artinya apa? Cantik menurut Bapak belum tentu cantik menurut saya. Tanya Mak, siapa yang tercantik di dunia? Pasti saya bilang istriku, Mama necek. Nah bilang, Bapak komplain, istri saya urusanmu. Yang kuurus istriku. Berarti cantik itu subjektif. Kalau Anda menikah hanya karena kecantikan, siap-siaplah kalian kecewa. Maka menikah kata Allah menurut yang kita baca tadi lillahi ta'ala. Menikahlah engkau karena Allah semata. Dia kaya, belum tentu dia kaya sampai wafat. Dia keturunan baik-baik, jangan kau jadikan modal. Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, tapi anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihi salam. Nikahilah dia lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Kalau kau menikah embel-embel yang lain, siap kau kecewa. Dia kaya, tiba-tiba bangkrut, hilang cintamu. Dia anak bangsawan, tiba-tiba mempermalukan, hilang cintamu. Tapi cintailah dia pasanganmu lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, suami istri punya kewajiban. Apa kewajiban istri? Ini saya lihat ini polisi juga istrinya. Hati-hati Pak Edi Sabara. Kalau istrimu polwan bisa kau bikinkan surat penangkapan. Menghilangkan alat bukti. Satu pasal itu. Kau kasih rusak HP-mu menghilangkan alat bukti. Ya?
Saya lihat ini Edi Sawara mengikuti bapaknya. Menikah juga dengan poluan. Ya, satu, apa kewajiban istri? Rumusnya ini dek, sama lagi tapi bagus sekali namanya, Siti Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kalau mau kau jadi istri yang seleha, ini rumusnya, R-E-N-A-H, renah. Itu misalnya kau ingat. Apa itu renah? ramah. Istri yang soleha lembut tutur katanya. Jangan kau kasar di depan suamimu. Apa yang kau mau capai kalau kau mulutmu kasar? Datang suamimu lembut tutur katamu meskipun kau marah. Datang suamimu cari nafkah, kau sambutlah dengan kalimat yang sopan santun. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Boh, senang itu. Nah bilang Pak Edi, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Nah bilang istrinya, itu wah gagana suamiku hari ini. Langsung berarti jelek kah kemarin? Oh, jangan juga begitu ya. Puji. Tidak ada orang yang tidak senang dipuji. Maka mulutmu keluarkan pujian kepada istri, pujian kepada suami. Itu perempuan paling senang dipuji. Meskipun dia tahu dibohongi. Ih cantikmu dek, makin cantik kau kuliah. Meskipun dia tahu kita hanya tipu, tapi dia senang. Kenapa? Pujian bagi seorang perempuan itu adalah fitrahnya. Maka pujilah dia. Ya, ramah. Tutur kata yang lembut. Apalagi kalau ada mertuamu. Apalagi kalau ada iparmu. Tutur katamu lembut. Meskipun kau bertengkar tadi malam, datang mertuamu, tunjukkan kau lembut tutur katamu. Tapi kalau kau kasar, datang mertua, pulang kampung ketemu mertua, agak paling ya robinemu, apa paling itu istrimu nak kasar sekali bicara. Maka dia akan kecewa. Tutur kata yang lembut. Jangan pertontonkan kata-kata yang kasar. Apa yang mau dicapai dengan kalimat yang kasar? Tidak ada. Salah satu kehebatan Rasulullah sukses dalam dakwah karena mulutnya santun sopan. Satu, ramah. Dua, istri yang soleha, apa itu? Elok, dipandang menyenangkan hati. Kata Nabi, ya, perempuan yang soleha itu menyenangkan hati ketika dipandang dan membuat suaminya betah di rumah. Itu saja rumusnya. Maka istri yang soleha itu sepantas dan sewajarnya berdandan untuk suaminya. Alhamdulillah kuliah ibu-ibu sekarang cantik ngasing. Masya Allah cantik semua ini ibu-ibu. Penghuni surga ini. Tapi Nabi isi ke bapak-bapak. Nabi bilang itu jina cantik kan mau pi pengantin. Tapi coba kalau di rumah Ustaz la haula wala quwata illa billah. Ada mitu timun di muka di matana. Bedak hitam. Nonton mie. Makunya canggoreng. Napegan remote naik kakinya di atas menguap. Bagaimana suami tidak stres? Maka istri yang soleha kalau mau datang suamimu dandanlah. Dan dandananmu jadi pahala. Hiasanmu jadi pahala. Jadi kalau 10 menit mau datang suami, dandanlah. Tapi yang sepantasnya. Jangan juga berlebihan. Rambut dikuncir 2. Kiri kanan, 1 di depan. Pakai slop dalam rumah. Pulang suami tak astagfirullah kesurupan istriku. Berdandanlah sepantasnya. Jadi ibadah seorang istri. Mau ki masuk kamar, sikat gigi ki. Pakai ki parfum. Pakai baju-baju yang senang suami lihat. Itu adalah ibadah. Kalau perlu pakai ki baju renang. Yang ketawa serius kayak ini. Elok. Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak kesenangan suaminya. Jadi adindaku Siti Khadijah. Tanya minanti mamanya Pak Edi. Masakan apa karena suka itu suamiku ibu? Begitu dia marah, masakkan kesenangan suamimu. Kalau tidak bisa kau tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan setelah nu terima honorna. WhatsApp nih, bang, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak spesial kesenangan tak. Wah, itu laki-laki kalau dapat WhatsApp begitu, nak kasih lihat semua temannya di pos.
Nah kasih lihat semua temannya di warkop, lihat kau tahu istriku, masakan kesenangan. Tapi perempuan sekarang Pak, lebih senang ngurus kuku daripada belajar masak. Ibu-ibu dulu telaten bikin kopi. Padahal dia beli dulu itu kopi di pasar. Sudah itu jadi kopinya belum. Baru kode na jemur. Sudah itu baru na goreng. Jangan kau bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak, pakai kayu. Maka tidak laku itu ibu-ibu dulu. Tidak ada namanya bleaching. Apakah namanya itu? Bleaching. Apakah yang kasih cilat-cilat muka? Tidak laku dulu perempuan dulu. Yang nak urus bagaimana menyenangkan suaminya. Sudah itu na masak, na goreng, jadi mie kopinya? Tidak, baru na tumbuh. Makanya perempuan dulu kasih teluk cicak tu limana. Kasar tangannya di sini. Sudah mina tumbuh, jadi mie kopinya? Belum, baru lagi na goreng, na tumbuh, na tapis. Sudah itu 1 hari prosesnya bikin kopi. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu, belum turun kerja, belum pergi cari nafkah, sudah ada kopi di mejanya suaminya. Dulu. Sekarang tidak ada semua bikin kopi. Mana buktinya? Pagi-pagi sudah rame warkop. Kubil lewat kau ini semua suami yang tidak dibikinkan kopi sama istrinya. Maka dindaku, meskipun kau kerja, tidak ada nilainya di sisi Allah tinggi pangkat jabatanmu kalau kau tidak tahu mengurus suamimu. Elok, nikmat. Apalagi anggun. Anggun itu cerdas. Jadi belajarlah, terutama belajar mengelola rumah tangga. Baca dan baca, belajar. Karena kalau kita bodoh ibu, nak kasih bodoh-bodoh ke suami kita. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Jadi harus cerdas, harus pintar, minimal untuk didik anak. Bayangkan kalau anak tak tanya, Ki, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing, Nak. Minimal ibu ketika anaknya bertanya, dia bisa jelaskan. Kenapa disebut tahun gajah? Mamanya bisa jelaskan. Siapa Nabi terakhir? Mamanya bisa jawab. Pak, berapa? Mak, berapa anaknya Nabi? Bingung maki itu? Coba kalau kutanya ke semua, berapa anaknya Nabi? Salah itu. Berapa anaknya Nabi? 7. Minimal bisa dijelaskan ke anak. Karena proses pendidikan itu lebih berat kepada istri daripada suami. Kenapa? Suami tugasnya cari nafkah, istri tugasnya mendidik anak. Jadi kalau ada anak tidak tahu ngaji, tidak tahu sholat, sudah gadis, tidak pakai jilbab, mamanya dulu dicari di akhirat. Mana mamanya ini? Mana mamanya? Kenapa begini anakmu? Maka istri yang soleha mendidik anaknya. Yang kelima, apa itu? Hemat. Istri yang soleha harus pandai mengelola keuangan keluarga. Berapa banyak suami dipermalukan di medsos, dihina, malu, dipecat dari jabatannya. Kenapa? Karena punya istri yang tidak mensyukuri penghasilan suami. Sebagai polisi suamimu, Dek, berapa gajinya polisi? Bisa dilihat, pangkat jabatannya bisa dilihat di medsos. Maka istri yang soleha, dia selalu ingatkan suaminya, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Saya suamimu, berapapun kau dapat, yang penting kau selamat dan halal, saya ridha menerimanya. Jangan malah kompori. Wah, apa kek? Masa saat narkoba tidak bisa kau belikan nggak cincin. Apa kek bisa dusika di situ di kantormu? Ini provokator. Jangan kau menjadi istri yang stepa. Kau tahu itu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Ini jadi istri yang soleha. Ya, banyak mau disampaikan tapi waktu ringkas. 2, nasihat buat Edi Sabara. Bapakmu Mangga Barani. Orang baru di Sulawesi Selatan, Dek, yang tidak kenal PAM Mangga Barani. Maka jangan kau mempermalukan keluargamu dengan menelantarkan istrimu. Harga diri kita suami, lihat istri. Kalau ada suami mewah hidupnya, istrinya berantakan di rumah, kau suami hina.
Kita orang Bugis Makassar lebih dulu memuliakan istri. Kita rela pakai apa ada ala kadarnya, yang penting istri tak senang. Cari orang Bugis Makassar yang lebih dulu haji daripada istrinya. Jarang kita temukan. Romantisnya seorang lelaki Bugis bukan di mulutnya. Maka kita orang Bugis Makassar tidak kenal pantun. Aku lihat ada bunga di taman. Bunga itu mulai mekar. Nggak tahu orang Bugis begitu. Orang Bugis Makassar enggak. Nah bilang saja, besar anakmu dikasih kami anakku. Tidak ada kita budaya pantun. Romantisnya seorang laki-laki Bugis Makassar adalah memperlakukan istrinya bukan dari mulutnya yang romantis dan manis, tapi dari kelakuannya. Kalau besok-besok kau dapat istrimu ngomel, itu fitrahnya perempuan. Panenakan nasangugie. Memang begitu perempuan. Tapi jangan tong kita lewat. Jadi kalau ngomel, ngomellah sepantasnya. Jangan dari pagi sampai malam. Ada tong itu kuliah rumah tangga bertengkar, hamil lagi. Ya, dah. Sekarang itu tadi, itu mau saja bawa pulang oleh-oleh pengantin baru. RENAH, Rena. Kalau ini kau lakukan tadahulul jannati bisalam kata Nabi. Masuk mako surga dari pintu mana kau suka. Nah sekarang nasihat buat Pak Edi. Ya, satu, kewajiban kita suami cari nafkah. Silakan kau cari nafkah apa saja dengan catatan halalan, toyiban, wasian. Itu Quran katakan halal dulu nomor satu Sudah itu baik, sudah itu banyak. Jangan banyak nomor satu. Kalau banyak nomor satu maka biasanya kita pakai 3H. Halal, haram, hantam. Tapi alhamdulillah saya bangga. Saya baca di medsos, menangkap gembong narkoba. Alhamdulillah ya. Pelihara terus itu Pelihara terus itu. Jangan kau menghalalkan segala cara. Soal rezeki, purani napat tentu puangnya. Biar kau pakai segala ilmu dan jabatanmu. Kalau bukan rezekimu, tidak akan masuk ke rumahmu. Tapi kalau rezekimu, biar improvisasi sederhana saja. Datang itu. Allah sudah mengatur rezeki. 3 rahasia Allah tidak boleh kau campuri. Maka dia puangnya, teluro, dia nawadimu campuri. Kau tidak boleh urus ini 3. Itu rahasia, itu hak prerogatif saya. Apa? 1, jodoh. Ada orang pacaran 5 tahun, tidak nikah-nikah. Begitu putus, baru 1 bulan, ditangkap Satpol PP, kasih menikah. 2, ajal. Ajal biar berapa uangmu tidak bisa kau tunda kematianmu. Yang ketiga, rezeki. Itu rahasia Allah. Ada orang sama jual, sama teknik promosinya, berdekatan rukonya, sama harganya. Tapi kenapa ada ruko yang laris, ada yang tidak? Kenapa? Karena Allah yang tentukan itu rezeki. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Yang kedua kewajiban kita suami, mendidik istri. Kau ucapkanlah Pak Edi, alhamdulillahirrabbilalamin, tidak capek mendidik istri. Kenapa? Karena istri seorang polwan. Pasti ilmunya tinggi. Hati-hati mama kok. Yang pasti tinggi. Jadi enggak mendidiknya, kalau kita semua orang suami pergi ke kerja, ingatkan sholat. Sudah mesti sholat, terutama kalau pergi pengantin, ingatkan sholat. Pergi kerja, sholat, sudah sholat. Tapi bisa kita ingatkan istri tak tentang sholat kalau kita juga sholat. Sembayang kok. Nah bilang istri tak, kau juga ndak sembayang. Ya, didik sholat. Yang ketiga, percayalah adik Edi bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Kau pikir kaya tidak ada masalahnya? Kalau kaya tidak ada masalah, tidak ada anak orang kaya yang cerai. Semua rumah tangga punya masalah. Kau pikir istrimu cantik bukan masalah? Istri cantik nagoda orang. Apalagi kalau suami jelek, tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek nah hina orang. Kita saya malu jalan sama dia. Duluan mako nanti di gedung kita ketemu. Sampai di gunung Kegan aja itu mana mako nah bilang menceraikan enggak jadi pergi. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah, istri kaya masalah juga. Nah hina kok tuh. Maka tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini yang ceramah. Kau pikir tidak ada masalahku ibu? Banyak masalahku saya juga. Apa masalahku sekarang? Banyak janda-janda curhat.
Ustaz, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasih doa penenang jiwa. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalah, Pak. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, Allah Ta'ala ditona makada Tuhan tidak berkata, kau jadi jenderal dulu Pak Idi. Kau jadi anggota DPR dulu. Kau kaya dulu. Kau jadi gubernur dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 resep. Ketika ada masalahmu hambaku, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Ini 2. Kalau kau sabar baik solatmu, kata Allah, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi rumusnya sabar, solat. Yang ketiga, nasihat buat adindaku ini. Jangan kau pernah takabur. Jangan kau pernah sombong. Tidak ada orang suka itu namanya orang sombong. Meremehkan orang. Saya tadi ambil pelajaran. Kurang apa hebatnya Manggabarani, Yusuf Manggabarani. Zamannya bisa menembak di atas motor. Tapi sekarang jalan pun susah. Iya toh? Bintang 3 Pak. Pensiun Tommy. Jangan kau pernah takabur. Ketika kau punya jabatan, cintai keluargamu. Hormati keluarga istrimu. Makin kau rendah hati, makin suka ke orang. Biar rumahmu besar, mau kayamu kan, tidak mau itu keluargamu datang ke rumah. Macingkang. Jangan kau sombong, meremehkan. Apa yang mau dicapai rumah mewah, tidak ada orang datang. Maka rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Makin tinggi jabatanmu, makin kaya kau, makin rendah hati kau, makin kau hormati orang, makin memuliakan kau Allah. Tidak ada orang suka orang sombong. Mana buktinya? Bapak Ibu tahu Fir'aun. Kurang apa itu Fir'aun? Menatap matanya saja saat itu tidak ada orang berani. Hebatnya itu Fir'aun. Tapi karena dia sombong, Allah hinakan dia. Mana buktinya hina? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal ada dalam Quran itu. Ada namanya dalam Quran. Tapi karena sombong, tidak ada orang bilang, kasih nama anakmu Fir'aun. Tidak ada Pak. Itu karena kutukan Allah. Maka nasihatku yang terakhir kepada Dinda berdua, jangan kau takabur deh. Jangan kau sombong, jangan kau remehkan orang. Makin rendah keluargamu, makin dia miskin, makin kau hormati, maka Allah yang angkat derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau jenderal. Kecil buat Allah kasih jadi kau Kapolri. Kecil buat Allah. Maka Allah cuma minta perbaiki sholatmu, kamu sabar, hormati sesamamu manusia. Saya yang angkat derajatmu. Maqamam mahmuda. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada yang kulupa. Terakhir, jangan gampang bilang cerai, talak. Biar bagaimana marahmu, jangan kau bilang talak. Begitu kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 1. Biar lewat WhatsApp, biar lewat telepon. Saya talak kamu, jatuh talak 1. Talak 1 itu masih boleh ki rukun, masih boleh ki campur. Misalnya tuh talak 1, talak kok sekalina malam sama-sama rindu. Ku lupa, jangan aku tadi itu dengar itu tadi ku bicara. Itu hilap kak, masih bisa. Kalau 1 kali. Kalau kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 2. Talak 2 artinya nanti kita boleh nikah lagi. Bercampur nikah ki ulang. Harus ada nikah lagi. Saya talak kamu, harus nikah ulang. Harus ada saksi, mahar, ijab kabul, dinikah ulang. Itu talak 2. Kalau dia bilang saya talak kamu, 5 menit kemudian dia bilang saya talak tojeng kau. Kau luar rumahku talak tojeng kau cilaka. Jatuh talak 3. Itu talak 3 harus dicerai dulu. Baru dia nikah dengan laki-laki lain. Menunggu dulu itu laki-laki lain 3 bulan, 3 kali haid namanya masa iddah. Sudah itu dia cerai dengan laki-laki tersebut. Kita tunggu lagi 3 kali haid. Kenapa 3 kali haid? Untuk meyakinkan bahwa rahimnya betul-betul bersih. Tidak ada janin di dalamnya. Sudah itu baru kita nikahi. Itu namanya talak 3. Jadi jangan gampang bilang talak. Bagaimana kalau istriku bilang talak Ustaz? Talaka. Biar sampai di atas pantakna. Tidak sah. Kenapa? Hak talak ada pada suami.
Nah cubit-cubit bisa dan suami nah. Bakal. Alhamdulillah kita ikut bahagia melihat kedua mempelai. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Mewakili keluarga, saya mengajak kepada hadirin sekalian mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya untuk kedua mempelai. Semoga Allah meridai acara ini, memberkahi pengantinnya, dan kemudian Allah berikan dia keturunan soleh dan soleha. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW.